Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Dan untuk perjumpaan saat ini kita akan menguak sebuah fakta sejarah mengenai Desa Japura, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Desa Japura yang dahulunya merupakan sebuah kerajaan. Kerajaan Japura adalah salah satu kerajaan kecil di bagian timur wilayah pesisir Cirebon, yang eksistensinya disebut-sebut dalam catatan lokal maupun catatan asing. Menurut catatan lokal, Japura adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri pada abad ke-15 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Menurut perkiraan beberapa sejarawan bahwa istilah Japura berasal dari dua suku kata bahasa Sanskerta, yaitu kata ja yang berarti depan atau terdepan dan pura yang berarti kota. Dinamakan demikian karena Japura memang kota terdepan atau kota pelabuhan yang maju. Meskipun demikian, sejarawan lain berpendapat bahwa Japura itu mulanya bernama Gajahpura, karena negeri Japura adalah negeri yang mempunyai patung gajah di depan ibu kota kerajaannya. Japura menjadi negeri yang diperhitungkan ketika negeri itu dipimpin oleh Prabu Amukmarugul. Mulanya merupakan kerajaan bawahan dari kerajaan Galuh. Ketika diperintah oleh Prabu Amukmarugul, Japura menjadi kerajaan yang maju karena memiliki pelabuhan yang cukup ramai. Lambat laun, perekonomian Japura lebih unggul dibandingkan dengan bawahan Galuh lainnya yang ada di wilayah timur Galuh, seperti Singapura dan Sindangkasih. Bahkan kegiatan perekonomiannya dapat menandingi Kawali, ibu kota kerajaan Galuh. Kemajuan Japura membuat Prabu Amukmarugul ingin memisahkan diri dari kerajaan Galuh, sehingga pada tahun 1422 Galuh melakukan serangan terhadap Japura. Serangan Galuh ke Japura dipimpin oleh Raden Pemanah-Rasa atau Prabu Siliwangi yang kala itu masih berusia 19 tahun. Di dalam catatan yang lain, Prabu Amukmarugul yang sebetulnya masih saudara dengan Siliwangi terlibat perseteruan hingga menyebabkan hubungan keduanya tidak harmonis. Serangan Galuh ke Japura adalah serangan yang melibatkan bantuan kerajaan kecil bawahan Galuh lainnya di wilayah timur kekuasaan Galuh seperti kerajaan Singapura, Surantaka, dan kerajaan Sindangkasih. Menurut naskah carita Purwaka Caruban Nagari, Raden Pamanah-Rasa sejak kanak-kanak diasuh oleh uaknya Ki Gedeng Sindangkasih atau Raja Sindangkasih, bahkan dinikahkan dengan putrinya Nyai Ambetkasih. Selain itu, di masa mudanya Raden Pamanah-Rasa pernah mengikuti sayembara di negeri Surantaka yang digelar oleh Raja Singapura. Ki Gedeng Tapa dalam sayembara itu, Pemanah-Rasa tampil sebagai pemenang hingga ia berhak memperistri putri Ki Gedeng Tapa, yaitu Nyai Subang Larang. Dalam cerita lain, dalam sayembara ini Amukmarugul pun ikut serta sebelum akhirnya dikalahkan oleh Raden Pamanah-Rasa. Baik penguasa Singapura maupun Sindangkasih, menurut naskah carita Purwaka Caruban Nagari,
merupakan mertua Raden Pemanah Rasa. Oleh karena itu, ketika menyerang Japura, Prabu Anggalarang, raja dari kerajaan Galuh yang juga ayah kandung dari Raden Pemanah Rasa, menyerahkan amanat penyerangan pada putranya dengan pemimpin bala tentara Galuh yang dibantu oleh Singapura dan Sindangkasi. Serangan Galuh ke Japura menyebabkan Japura kalah. Catatan lokal mencatat bahwa selepas Amuk Marugul mangkat, tokoh yang disebut Ki Gede Japura, anak dari Amuk Marugul, didaulat menjadi pengganti Prabu Amuk Marugul. Hal ini mengindikasikan bahwa kedudukan Japura sebagai kerajaan bawahan Galuh, karena penguasanya disebut Prabu, dihapuskan dan digantikan dengan penguasa yang berjuluk Ki Gede. Menurut catatan lain, setelah ditaklukkan Galuh, Japura dimasukkan ke dalam kekuasaan kerajaan Singapura yang sekarang masuk daerah Desa Mertasinga. Catatan mengenai Japura juga dicatat oleh apoteker Portugis Tom Paires, orang asing, yang menyebutkan bahwa pada tahun 1512-1513 di Jawa ada negeri-negeri yang diperintah oleh para pate atau patih atau adipati atau raja. Salah satunya adalah Japura. Menurut Tom Paires, Japura kala itu diperintah oleh Pate Kodia atau Patih Kodi. Negeri Japura menurut catatan Tom Paires adalah kerajaan bawahan Demak. Catatan Tom Paires menunjukkan jika pada awal abad ke-16 Japura telah menjadi negeri Islam di bawah perlindungan Kesultanan Demak pada tahun 1512-1513, yang kala itu Demak sedang diperintah oleh Pati Unus atau Yunus, Sultan kedua Demak. Kemungkinan besarnya Japura masuk ke dalam kekuasaan Demak dilakukan atas inisiatif penguasa Japura atau Ki Gede Japura secara sukarela, karena sejak dari dulu memang penguasa Japura selalu berseberangan dengan Prabu Siliwangi. Oleh karena itu, adalah hal yang logis bila Japura memilih Demak dibandingkan harus menjadi bawahan Pajajaran yang dirajai oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Ya, oke, itulah sahabat sekilas tentang asal-usul atau sejarah kerajaan Japura yang Kang Odo sunting dari catatan historyofcirebon.id. Berbicara mengenai fakta sejarah atau catatan sejarah di negeri ini, di Indonesia, merupakan sebuah fenomena yang terkadang menjadikan kita berbeda paham dengan orang lain karena pemahaman yang berbeda. Ya, dalam hal ini pemahaman dan pengetahuan yang berbeda mengenai sejarah ini memang hal yang biasa, hal yang wajar. Kalau berbicara mengenai keautentikan fakta sejarah, apalagi fakta sejarah istilahnya daerah, ini akan kecil sekali kemungkinan bahwa fakta sejarah ini adalah merupakan data otentik, karena tercatat di beberapa manuskrip atau catatan sejarah beberapa sumber sejarah yang berbeda, dan itu pun akan menimbulkan perbedaan catatan alur sejarah sendiri. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.